Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm sendiri, di sini reaksi yang pada saat berlangsung itu disertai dengan pelepasan panas atau kalor. Kemudian cirinya adalah terjadi kenaikan suhu, misalnya pada saat kita melarutkan batu kapur ya atau gamping. Nah, itu akan terjadi kenaikan suhu. Kemudian delta H-nya adalah negatif dan sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, di sini sebagai contoh adalah reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia atau NH3, delta H-nya negatif 26,78 kilokalori. Nah, jika kita perhatikan pada diagram reaksi pada reaksi eksoterm di sini, entalpi dari zat-zat reaktan itu lebih besar daripada zat-zat produk, sehingga harga dari entalpi reaksinya atau delta H-nya adalah negatif. Nah, kemudian pada reaksi endoterm di sini reaksi yang pada saat berlangsung itu membutuhkan panas. Cirinya adalah terjadi penurunan suhu, kemudian delta H-nya positif, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalau pada reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, yang kita rasakan suhunya adalah suhu lingkungan. Sedangkan pada reaksi endoterm, ini reaksinya kan membutuhkan panas. Jadi sistem itu menyerap kalor dari lingkungan sehingga lingkungan itu terasa dingin. Makanya yang kita rasakan adalah suhunya turun atau terasa dingin tadi ya. Misalnya pada saat kita melarutkan ini ya, pupuk urea. Jadi ketika kita melarutkan pupuk urea, ini terjadi penurunan suhu. Kemudian untuk contoh reaksinya, misalnya NH3 terurai kembali menjadi N2 plus 3,2O, delta H-nya positif 26,78 kilokalori. Kemudian kalau kita lihat dari diagram reaksi endoterm di sini, entalpi zat awal atau entalpi reaktan itu kurang dari entalpi produk sehingga delta H-nya positif. Nah, pada reaksi eksoterm ini zat-zat reaktan tersebut untuk bereaksi itu membutuhkan sejumlah energi agar membentuk produk atau dia menyerap energi untuk membentuk produk. Nah, jadi agar reaksi dapat berlangsung itu dari reaktannya itu atau sistemnya itu harus kita panaskan terus-menerus sampai seluruh reaktannya berubah menjadi zat hasil reaksi. Nah, kemudian untuk perubahan entalpi atau delta H-nya sendiri, di sini adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Nah, delta H sendiri ini didapat dari selisih antara entalpi zat-zat hasil reaksi dikurangi dengan entalpi zat-zat reaktan, atau delta H-nya sama dengan HP dikurangi HR, dengan delta H-nya adalah perubahan entalpi, HP-nya adalah entalpi hasil reaksi, dan HR-nya adalah entalpi zat reaktannya. Nah, untuk perubahan entalpi atau delta H-nya pada reaksi eksoterm bisa kita lihat pada reaksi P ditambah Q menjadi R plus X kilokalori, atau kita tuliskan di sini dari reaktan menjadi produk ya. Nah, ini reaktan menjadi produk. Di sini dengan P dan Q-nya zat awal atau reaktan, R-nya adalah zat hasil reaksi, sementara X-nya adalah besarnya panas reaksi. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi, kita ingat kembali bahwa pada hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain. Maka jumlah kalor dari zat-zat reaktan atau entalpinya itu sama dengan entalpi dari produk ditambah dengan X kilokalori. Sehingga di sini bisa kita tuliskan, jadi kalau HR-nya kita pindah, entalpi dari produk kita pindah ke sisi sebelah ini ya, sebelah kanan, kiri, maaf. Nah, ini kalau kita pindahkan ruasnya, maka jadinya
entalpi dari produk dikurangi entalpi dari reaktan, harganya sama dengan min X kilokalori. Nah, seperti itu. Jadi delta H untuk reaksi eksoterm itu negatif. Nah, sementara pada reaksi endoterm di sini kita bisa lihat ini tadi berlakunya kan dari produk dikurangi reaktan ya, berarti harganya adalah X kilokalori. Nah, jadi untuk delta H-nya nilainya positif ya. Jadi besarnya perubahan entalpi itu sebenarnya sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi tandanya berlawanan. Jadi kalau pada reaksi eksoterm harga delta H-nya negatif, sementara pada reaksi endoterm harga delta H-nya positif seperti itu. Nah, kemudian sebagai contoh soal di sini diketahui entalpi pembakaran dari CH4 menjadi CO2 dan H2O, diketahui harga delta H-nya masing-masing. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah entalpi pembakarannya atau entalpi reaksi pembakarannya. Nah, kita tuliskan dulu untuk reaksi pembakaran dari metana sendiri atau CH4, metana CH4, reaksi pembakaran kita ingat pasti dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Kemudian kita setarakan di sini jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. C-nya sini 1, sebelah kanan juga sudah 1, hanya 4, di sebelah kanan baru ada 2, maka kita kalikan 2. Kemudian untuk O-nya kita lihat di sebelah kanan 2 tambah 2 4, sebelah kiri baru ada 2, maka biar jadi 4 kita kalikan 2. Kemudian untuk delta H-nya tadi kita ingat didapat dari entalpi produk kurangi entalpi reaktan. Berarti di sini entalpi dari produk ada entalpi CO2 ditambah 2 kali entalpi H2O, karena di sini koefisien H2O-nya ada 2 ya. Jadi ini sebagai faktor pengalinya. Kemudian dikurangi dengan entalpi metana ditambah dengan 2 kali entalpi dari O2. Ini juga sama, 2 di sini koefisien dari O2, ini jadi pengalinya di entalpi O2. Nah, ingat kembali bahwa oksigen ini termasuk dari molekul bebas, sehingga harga delta H-nya pasti negatif. Nah, berarti delta H-nya pasti 0. Nah, ini kita masukkan ya. Kemudian didapatkan harga min 802,303 kJ. Berarti ini menunjukkan bahwa pada reaksi pembakaran dari CH4 itu dilepaskan kalor sejumlah 802,303 kJ per mol. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut termasuk pada reaksi eksoterm. Nah, kemudian untuk menentukan perubahan entalpi atau penentuan delta H, salah satunya bisa menggunakan kalorimeter. Nah, ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi ini adalah bagian dari kalorimeter. Di sini bisa kita lihat, ini ada kalorimeter bucketnya. Kemudian di sini ada lapisan pelindungnya atau insulated jacket. Kemudian sistemnya nanti bisa kita masukkan di situ. Misalnya kita masukkan air. Kemudian di sini ada pengaduknya, kemudian nanti kita pasang termometernya, selanjutnya kita tutup. Atau kita juga bisa membuat secara manual, ini dengan cara gelas plastik ya, gelas plastik atau gelas dari styrofoam, kemudian kita buat tutupnya di sini, kita masukkan termometer, pengaduk, kemudian nanti untuk larutan yang direaksikan kita masukkan di sini. Untuk menentukan harga delta H atau entalpi reaksi, kita bisa menggunakan kalorimeter untuk beberapa reaksi tertentu. Di antaranya reaksi dalam larutan, kemudian reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Sebagai contoh, pada perubahan dari 12 gram karbon menjadi CO2, suhu awal reaksi adalah 30 derajat Celcius. Pada reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu sebesar setengah derajat Celcius. Jika panas jenis atau kalau jenis kalorimeter adalah 200 kilokalori per gram derajat Celcius, maka berapa delta H tiap mol karbon yang dibakar? Nah, ini kita tuliskan terlebih dahulu untuk reaksinya, yaitu karbon masih solid ditambah dengan oksigen, fase gas menjadi CO2, fase gas. Nah, ini karbonnya adalah 12 gram. Kemudian delta H-nya yang ditanyakan ya. Di sini yang diketahui adalah suhu awal
T0 30 derajat Celcius, kemudian delta T-nya adalah setengah derajat Celcius, kemudian kapasitas kalorimeternya adalah 200 kilokalori per gram derajat C. Nah, berarti di sini kita cari dulu untuk jumlah mol dari C yang bereaksi adalah massa gram dibagi dengan AR-nya. Berarti di sini 12 per, ingat ARC ini saya tuliskan ARC-nya itu kan 12 ya, massa atom revolusinya itu 12. Nah, ini 12 per 12 berarti 1 mol. Nah, kemudian kita cari dulu untuk jumlah mol. Jumlah kalor pada reaksi tersebut. Berarti I sama dengan C dikalikan delta T. Nah, berarti di sini 200 dikalikan dengan setengah. Nah, berarti hasilnya adalah 100 kilokalori ya. Kemudian di sini delta H-nya berarti berapa? Delta H-nya adalah, ini tadi masih per mol ya, per gram, maaf, gram. Nah, ini berarti per gram ya. Berarti delta H-nya adalah, nah ini ingat, ini terjadi kenaikan suhu, berarti reaksinya ini terjadi kenaikan suhu, maka termasuk reaksi eksoterm. Eksoterm maka delta H-nya negatif, berarti men Q dibagi dengan jumlah molnya, berarti men 100 dibagi dengan 1, berarti men 100 kilokalori. Nah, kalau ditanyakan berarti pada reaksi ini dilepaskan kalor sebesar 100 kilokalori. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.